Bai atau jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Nah, bai secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan istilah terminologi adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. Rukun dan syarat bai. Yang pertama, penjual dan pembeli harus memenuhi kriteria seperti balik, berakal sehat, dan berhak menggunakan hartanya. Yang kedua, sigot atau ungkapan ijab kabul. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat. Antara lain, yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu harus halal. Yang kedua, barang itu ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu ada di tempat atau tidak ada tapi ada di tempat lain. Selanjutnya, ada barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Selanjutnya, barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik secara zatnya, sifatnya, bentuknya, dan kadarnya. Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah: satu, harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Dua, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang. Bentuk jual beli. Nah, jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran, menjelaskan itu ada 4, yaitu yang pertama jual beli salam atau pesanan. Jadi jual beli ini melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakang. Yang kedua, jual beli muqayyadah atau barter. Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang. Selanjutnya ada jual beli mutlak. Jual beli mutlak ini jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Yang keempat, jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti dinar dengan dirham. Nah, ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan klasifikasinya menjadi: yang pertama, jual beli sah atau halal. Yang kedua, jual beli fasik atau rusak. Selanjutnya ada jual beli haram atau batal. Nah, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun atau syarat. Nah, bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut. Yang pertama, jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual babi, berhala, bangkai, dan komer. Selanjutnya ada jual beli goror, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulatif dan samar-samar, haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu belah pihak, baik penjual maupun pembeli, seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak. Selanjutnya ada jual beli yang bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Misalkan, baik mobilmu akan saya beli dengan syarat kebunmu kamu jual kepada saya.
Ya, ada jual beli yang menimbulkan suatu kemudaratan, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan yang namanya kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan yang dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang tersebut itu akan menimbulkan suatu kemudaratan. Ada jual beli yang dilarang karena dianiaya. Jadi jual beli yang mengakibatkan suatu penganiayaan itu hukumnya haram. Contohnya seperti menjual anak binatang yang masih memerlukan induknya. Lalu jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini itu masih samar-samar. Lalu ada jual beli mukhodaroh, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar juga, sama seperti yang sebelumnya. Lalu ada jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Jadi di sini itu hanya dengan cara menyentuh orang itu sudah dianggap membeli. Jadi itu dilarang oleh agama. Lalu selanjutnya ada jual beli munabazah, yaitu jual beli yang secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata, lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku. Lalu selanjutnya ada jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedang ukurannya dengan ditimbang di kilo akan merugikan. Jadi ketika ditimbang nanti yang basah dengan yang kering itu akan berbeda timbangannya, jadi akan menimbulkan suatu kerugian di satu pihak. Jadi itu juga dilarang oleh agama. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Yang pertama ada jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Yang kedua ada talaqi rukban, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Ihtikar, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jadi seperti ketika pandemi itu penimbunan masker gitu-gitu. Jual beli barang rampasan atau curian. Lalu ada jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Lalu ada jual beli ainah.